cuma buka toko tok tapi nggak kamu jualin produknya, ya orang-orang nggak bakalan tahu ya nggak bakalan beli. Ibaratnya ini ya kayak kita itu dijadiin kera ya kan, ditutupin matanya ya kan. Ya. Aku orang tua, nah iki aku kera ya kan. Ya. Nah itu tak lepas rantai ini ya kan. Ya. Enggak sih, aku lali tuh kata-kata nih. Orang aku udah masuk numpak motor Oke. Oh belum mobil. Kamu lulus SMA udah jadi tentara aja atau jadi pejabat atau apapun lah gitu. PNS. Ya wes terserah lah, mau cita-citanya itu dibatasin sama mereka. Cuma di kehidupan hari-harinya itu dibiarin gitu loh. Kalau sampingan itu malah aku itu sampingan di online shop ya, jualan di online shop, tapi bukan aku yang jualan. Selamat malam semuanya. Ya, saya di sini sedang berada di salah satu kafe di Tulungagung sama seorang anak muda yang sangat pekerja keras gitu. Ya, langsung saja. Di sini ada Mas Hanif Rifki Dwi Cahyo. Silakan Mas Hanif, silakan. Malam ini kira-kira seperti apa suasananya ya? Oh, asik, tenang ya. Tempatnya lumayan oke juga. Oke. Buat ngobrol enak ya? Enak. Nuansanya fintech dan juga masih modern ya, cozy gitu. Oke, boleh. Nah, Mas Hanif ini sekarang kesibukannya apa ya? Kalau sekarang sih kesibukan aku hari-hari selain kerja di kantor 8 jam itu ya, itu ada beberapa pekerjaan lain yang aku tangani sendiri di hari Minggu ataupun di waktu luang aku ataupun di waktu setelah 8 jam kerja. Jadi sore itu masih biasanya lanjut nyelesain tugas-tugasku, entah itu tugas kuliah, kan aku juga masih kuliah juga. Selain nyelesain tugas kuliah, itu juga masih nyelesain tugas-tugas pekerjaanku yang lain, yang di luar kantor itu lagi. Kalau pas nggak ada lemburan gitu. Oke, jadi setelah di luar kantor, Mas Hanif ini ada sampingan. Kira-kira ngapain itu sampingan? Kalau sampingan itu malah aku itu sampingan di online shop ya, jualan di online shop, tapi bukan aku yang jualan. Bukan. Jadi aku sebagai vendor yang menyediakan mereka yang ingin usaha dari offline ke online, nah itu aku yang handle. Kebetulan seperti itu. Jadi kayak membantu usaha di offline ke online gitu ya? Seperti itu, jadi vendornya. Tapi juga sudah punya, kalau sekarang alhamdulillah sudah punya produk sendiri yang aku jual sendiri ya di online, karena juga udah bisa. Kalau dulu itu awalnya malah aku jualan online itu atau jadi vendor toko online untuk orang lain itu yang ingin ekspansi bisnisnya, ekspansi bisnisnya dari offline ke online itu sebelum kerja tetap malam. Jadi sebelum punya pekerjaan tetap, aku jadi vendor untuk mengekspansi mereka yang punya bisnis offline ke online. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian setelah jalan beberapa waktu, vendorku ini udah settle, udah ada beberapa anak teman-temanku sendiri juga itu yang handle, aku akhirnya pindah ke bidang lain gitu. Oh gitu. Ya. Tadi katanya punya usaha sendiri ya, apa itu? Kalau itu sih camilan Mas, yang aku jual di camilan. Kayak snack apa, kayak gimana? Kayak snack, kan kalau di online shop itu kan kita ngikutin traffic ya, apa yang lagi viral gitu. Nah itu aku, kalau sekarang ini, kemarin itu barusan yang lagi naik daun itu di online yang bidangnya camilan ya, itu aku jualan ini makaroni pedas atau makaroni pedas, terus apalagi ya jenis keripik-keripikan itu yang setengah kilo sama yang 1 kiloan itu. Nah itu aku jualin di online. Keripik seblak ya kayaknya. Kalau keripik seblak enggak. Enggak. Ya lebih ke, soalnya kan nanti buat alat produksinya beda lagi, jadi agak susah ribet. Jadi aku jualan yang alat produksinya itu masih satu, tapi bisa buat beberapa jenis kayak makaroni, terus keripik pisang dan lain-lain ya, kayak gitu, keripik-keripikan. Oh jadi makaroninya itu produksi sendiri, lalu Masnya jual ke online begitu? Ya, produksi sendiri terus tak jual ke online. Tapi sebelumnya aku udah nanganin beberapa beberapa toko-toko yang offline itu ke online kan, jadi udah bisa kan buat jual produk sendiri. Jadi aku belajar pakai produknya orang lain, ya kan. Jadi sebagai vendor
penyedia layanan jasa untuk mereka yang ingin ekspansi bisnisnya ke online. Online. Itu aku bisa, terus aku baru buka usaha sendiri buat jualin ke online itu produk-produk sendiri. Kayak keripik usus, terus keripik pisang, terus keripik kalau yang khas di kotaku itu ada apa ya namanya ya, gliti, terus apa lagi ya, banyak juga itu aku online kan semua. Oh begitu. Ya. Terus kira-kira di online-nya itu masnya pakai apa? Shopee atau pakai ya Tokped atau platformnya. ya platformnya pakai TikTok apakah apa gitu? Kalau untuk saat ini sih lebih concern ke platform TikTok ya. Soalnya kalau di TikTok itu basicnya kan dia bukan cuma sekedar marketplace, ya kan juga ada, kalau aku istilahnya ada separuh-separuh lah Mas ya. Oke. Separuh-separuh. Jadi 50-50 di gitu TikTok ya? itu seperti sosial media dan juga sebagai marketplace juga jadi satu di situ. Oke. Nah kan bisa Masnya lihat kan seperti itu juga. Benar. Beda kayak Shopee, Tokopedia Ya. itu kan cuma pure marketplace ya kan. Benar. Tapi kalau TikTok dia buat jualan oke, buat sosial media juga oke. Nah jadi aku makanya pertama itu langsung concern ke TikTok. Oh gitu. TikTok Shop ya. Kan kalau sekarang TikTok Shop juga udah berkolaborasi sama Tokopedia, jadi lebih enak lagi gitu. Iya sih. Dan Masnya sendiri setelah berjualan sekian lama ini kan juga ada tantangan gitu. Ya tantangannya apa gimana, apa di awal itu sepi apa gimana. Nah caranya Masnya untuk dapat konsumen ini bagaimana? Apa ya lewat konten yang FYP apa gimana? Sebenarnya kalau ini ya Mas ya, kalau mau cari di online shop itu sebenarnya bukan kita itu ya takutnya bukan malah sepi. Kita takutnya itu malah rame. Oh takut rame. Takut Nanti rame. meludak gimana cara ngelayanin konsumennya itu ya. Kan kalau kita di online shop itu kan kita kayak kerjasama itu sama 3 pihak lah. Itu ada pihak ekspedisi, terus platformnya itu juga kita sebagai seller gitu kan. Nah, kalau yang kita takutkan itu malah rame dan di luar dari prediksi kita ramenya itu. Nah, soalnya kenapa? Karena ya di sinilah mentalnya itu harus benar-benar ketata. Harus ketata. Soalnya kalau rame itu gini Mas. Jadi sebenarnya buka toko itu entah di offline maupun di online itu sama aja ya kan. Jadi kalau kamu cuma buka toko tok tapi nggak kamu jualin produknya, ya orang-orang nggak bakalan tahu ya, nggak bakalan beli gitu. Benar. Nah, jadi misal di offline ataupun buka toko seperti warung kopi atau kafe atau jualan produk di ruko gitu, kan kalau kita nggak kayak sebar brosur, nggak bikin iklan, nggak ngasih tahu ke orang lain ya, nggak bakal ada yang beli. Nggak bakal ada yang beli, benar. Ini tapi dari sisi marketingnya, bukan produksinya. Kalau masalah rasa itu kan udah belakangan. Nah, jadi kalau di online itu ya gitu sama juga. Jadi kita buka toko, nah terus kita jualin ke orang. Kan lebih murah dan juga lebih enak kalau di online itu. Benar. Bisa lewat konten ya kan? Iya. Lewat konten itu biar orang tahu kan, biar orang lain tahu. Terus kemudian kita bisa, kalau dulu aku waktu jadi vendor ngelayanin ini orang-orang yang ekspansi bisnis dari offline ke online itu, kan rata-rata mereka udah settle ini. Finance-nya di bisnis offline-nya terus pindah ke online. Jadi mereka udah paham lah. Aku nyaranin buat nambahin karyawan dia sebagai host. Jadi sebagai host live buat jualin produknya. Itu jadi kita buatkan jam kerja, kita buatkan SOP-nya, kita buatkan sistemnya. Terus kemudian ini host bakalan ngejualin produknya. Jadi kita buka toko, terus kita juga jualin produknya. Biar orang lain pada tahu. Kan kalau kita udah live itu kan pasti ada kan yang lewat dari beranda. Benar. Itu bertahap pasti naik gitu. Oh, begitu. Selain dari konten juga gitu. Jadi benar. Dan yang terakhir nih Mas, kira-kira di umur Masnya yang muda ini sudah sih seluas itu ya pemikirannya. Untuk teman-teman ini kira-kira kata-katanya gimana untuk memotivasi atau pesan dan untuk teman-teman semuanya? Kalau untuk pesan apa ya? Aku ya gak berani memberi pesan ya. Anu lah, saling sharing aja, tukar saran juga bisa kan nantinya. Nah, kita ini kan di umur segini ya. Kalau aku masih baru 21 tahun depan ini, kelahiran 2005 ya. Iya benar. Nah, itu harus memang benar-benar berani ambil resiko. Soalnya
contohnya dari bisnis online nih ya. Ya. Itu aku ya pasti punya utang Mas. Pasti ya. Pasti. Enggak nominalnya juga bukan sedikit, tapi bukan gitu. utang yang kayak misal mau gaya hedon atau mau buat kebutuhan yang emang buat hari-hari. motor sih. Ya, jadi aku utang itu harus pasti udah jelas kapan kebayarnya ya kan. Nah, terus di online ini itu modal itu kembali setelah 7 hari. Jadi semisal Mas ya, hari ini Masnya order dari barangku itu. Misalnya beli yang 1 kilo produkku itu, ya kan. Sampean udah beli, sampean udah semisal sistemnya COD ya kan. Produkku ini kan udah keluar. Cuma kan aku belum menerima uangnya tuh Mas. Oh, jadi ya kan? belum langsung cair. Iya, jadi uang itu belum langsung cair. Uang itu belum langsung cair. Cair itu bisa sampai 7 hari. Sampean bisa bayangkan kan. Semisal hari ini ada orderan 1.000, ya kan. Nah, terus habis ini produkku 1.000, tapi aku belum menerima uangnya. Terus besok hari kedua itu ada orderan nambah lagi malah 1.500 orderan. Malah semakin nggak pegang uang gitu loh. Otomatis ya mau nggak mau harus pinjam. Ya. Tapi kan jelas untuk apa. Nah, jadi kita harus benar-benar berani lah ngambil resiko. Waktu ini kurang menit. Memang jadinya apa? Ya bisa 8 menit tuh, 10 menit naik. Suwi tuh, pira tuh minimal? Yo 15 sampai 20 menit. Oh ya wes. 15 menit. Oke, lanjut kontin. Anjing lah. Terakhir. Ngono. Anjing keju. Iya. 20-an naik. Saya tahu, aku bingung. Apa kira-kira nih, sing urung tak takok nih. Maksudnya, hanya mayus. Sudah. Ya sudah saya apa-apa. Wah, makin seru nih, Mas Hanif. Nah, saya juga mau tahu, dari bisnis online ini, apakah Mas Hanif itu ada support dari keluarga mungkin atau kerabat saudara? Kalau support itu nggak ada sama sekali. Entah dari pasangan, pacar, atau dari gitu. Kalaupun dari keluarga itu supportnya bukan kayak support bener-bener rinci. Sebegininya. Ya, sebegininya itu enggak. Support dari keluarga itu ya emang jadi kayak keluarga itu udah nyupport itu kayak kalau pesan dari orang tua aku itu ya, itu udah yakin sama aku ya kan, keputusan apapun yang aku ambil itu udah yakin sama aku. Jadi udah gitu tok. Emang benar-benar disuruh survive gitu. Semuanya itu aku lakuin tanpa koneksi dari keluarga. Ataupun tanpa koneksi dari keluarga ataupun support bentuk dana ataupun bentuk bentuk dukungan secara merinci lah seperti ini. Jadi emang support mereka juga supportnya itu dalam bentuk membebaskan diriku lah, mau ambil mau kamu usaha kayak gimana itu ya, mereka tetap pokoknya, support gitu. Pokoknya ini usahanya lagi baik, aku akan support gitu. Ya gitu toh. Nggak sampai support yang kayak terus dateng jengukin terus nanyain ini gimana lanjutannya gimana detail nggak pernah nggak pernah ikut campur, malah aku enakan kayak gitu. Jadi emang baratnya ini ya kayak kita itu dijadiin kera itu kan, ditutupin matanya ya kan? Gimana yo ibaratnya kalau ada kera ini ya, aku orang tua, nah ini aku kera ya kan, nah itu tak lepas rantai ini ya kan, enggak sih, aku lali tuh kata-kata nih, karena ya seperti ya aku kalau ngisilain orang tua gue ya berarti aku ini kera ya kan, keranya, aku ini kera, tetap dikasih rantai, cuma penutup mata itu dilepas, nggak ditutup, jadi kayak gitu kan. Ada itu beberapa orang tua itu kayak bener pun udah lepasin rantainya, cuma mata anaknya itu ditutup, tetap ditutup, jadi kayak tetap dituntun harus gini loh. Mereka itu nggak diberi kebebasan ya kan, untuk memilih jalan hidupnya, tapi keseharian itu dilepas gitu loh. Semisal kayak kamu lulus SMA udah jadi tentara aja atau jadi pejabat atau apapun lah gitu, PNS ya wes terserah lah, mau cita-citanya itu dibatasin sama mereka, cuma di kehidupan hari-harinya itu dibiarin gitu loh. Kan itu malah nggak bagus ya buat beberapa anak lah itu. Benar-benar. Terus apalagi Mas Ji? Makin menarik. Gini, tadi kan Mas Hanif juga bilang kalau kerja yang 8 jam itu kerja apa sih Mas? Oh, kalau yang kerja 8 jam itu sampai saat ini ya, aku itu kerja di developer
perumahan dan Perumahan. juga di kontraktor, di konstruksi lah. Oke. Itu sebagai marketing juga. Basicnya kan selalu marketing terus. Marketing, ya. Dari awal itu. Dari online shop itu kan juga Online shop juga termasuk marketing, Ya. terus itu juga marketing, developer tadi. Sampai akhirnya itu masuk ke developer, aku juga sebagai marketing juga. Sudah berapa lama itu, Kang, Mas Hanif? Kalau tahu. Kalau boleh tahu. Kalau yang saat ini di developer perumahan itu dan di kontraktor itu sekitar 6 bulan. 6 bulan ini. Ya, hampir setengah tahun. Jadi kalau aku itu awal mula itu dari perjalananku ya. Pertama itu mulai dari kuliah, terus semester 1 kan masih excited-nya ya. Masih excited, terus untuk ya kuliah masih sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh. Terus semester 2 itu mulai ikut hal-hal lain, kayak mulai dari Ormawa kayak gitu ikut. Oke. Terus dari Ormawa itu terus ikut komunitas, terus dari komunitas itu mulai ikut ke beberapa perusahaan bisnis ya kan. Terus kemudian lompat lagi ke tempat yang lebih besar gitu aja. Ya juga relasinya dari situ juga kalau saya. Relasinya dari itu juga. Ya, Sepengaruh itu ya relasi ya. seberpengaruh itu. Cuma kalau sekarang mungkin udah agak terbatas ya, soalnya waktuku itu udah mepet banget. Jadi udah sulit kalau mau nambah relasi atau mau mencari hubungan sama orang itu Udah sulit. soalnya padet itu ya. Ya. Buat online shop ini sama kerja yang 8 jam itu. Ya, jadi ini sebenarnya aku juga masih bingung nanti mau, kan ini habis ini ganti tahun ya. Tahun Iya, depan benar. ini mau ngapain lagi itu masih bingung. Masih bingung ngapain lagi itu seperti Apa yang mau aku mulai lagi hal baru itu. begitu. Kayak Masih mumpung buat acuan lagi Ya, tahun depan eksperimen harus lagi. 2026 Mas Hanif harus gimana lagi itu. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu di developer itu Mas Hanif sekarang itu sedang ada proyek apa ya? Kalau developer itu kan sekarang ini lagi developer ya. Developer itu kan jadi mereka buka lahan terus mendirikan perumahan. Terus kalau sudah laku semua udah sold out itu ya udah buka lahan baru lagi. Oke. Buka lahan baru lagi terus mendirikan perumahan baru lagi gitu. Nah, jadi sebagai marketing ya itu harus bisa men-sold out-kan dalam target jangka waktu semisal 2 tahun, 3 tahun gitu. Harus bisa Ya. gini harus sold out berapa rumah Ya, kalau soal itu semua harus sold berapa rumah gitu. Semisal ada agenda grand launching ya, selama grand launching dalam 3 bulan itu harus ada berapa unit itu yang sold. Itu terserah lewat apapun itu. Oke. Jadi kayak dipromosiin ke siapapun itu Ya, sesuai kejar targetnya Mas Hanif itu ya selama 3 bulan pertama. Ya itu ada beberapa ilmu yang aku bawa dari sebelumnya kayak di online shop ya kan. Terus masuk ke marketingnya di mana nih di developer perumahan itu masih ada beberapa yang aku pakai. Semisal kayak kita pakai ini iklan ads ya. Kan kalau dulu aku waktu di online itu kan juga selain ya kayak tadi Mas, kita kalau buka toko kalau nggak ngejualin kan benar. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang beli. Tahu, Ya nggak kan? ada yang beli. Nah, selama aku bentuk usaha ngejualinnya itu kan macam-macam kayak yang udah aku sebut tadi kayak bikin konten, terus ada program host live-nya, terus ada juga yang ini aku pakai iklan. Jadi kita suntik pakai bus. Oke, iklannya berupa kayak gimana ya? Jadi kalau iklan itu yang di digital marketing itu atau di sosmed itu iklan itu kita bisa pilih. Jadi semisal nih kalau yang dari TikTok ya, kalau yang dari Allshopku itu kita itu bisa milih antara kita lebih mau banyak pengikut atau mau lebih banyak insight ya kan, engagement atau mau lebih banyak traffic penjualan gitu. Nah, tiap kriteria itu pun harganya beda ya. Oh, harganya ada beda. range untuk kita bayar berapa untuk dapat berapa lah. Oke. Nah, bagusnya itu kalau di online itu seperti itu. Jadi platform itu emang benar-benar udah ngasih data yang benar-benar fix. Semisal aku bayar dalam sehari itu 50.000 ya kan, buat nyuntik iklanku ini ya kan. Sehari 50.000 itu aku dapat berapa insight minimal. Misalnya minimal 18.000 insight ya kan. Jadi akhirnya ya udah aku bayarin tiap hari itu satu harinya 50.000 dan itu pasti dapat 18.000 minimal. 18.000. Jadi dari mereka itu udah diberi ini range antara 18.000 sampai semisal
misal 18.000 sampai 25.000 itu untuk Oke. harga 50.000 dalam satu hari. Jadi sudah disediakan dari mereka. Kita mau bayar berapa, nanti dapat benefits itu seperti apa. Jadi gitu. Jadi bisa di setting sedemikian rupa Ya, gitu bisa ya, setting Mas? di sedemikian rupa. Begitupun juga follower, begitupun juga kayak traffic penjualan itu bisa. Oh, bisa. Jadi di sistemnya dari mereka itu, misal aku mau ngiklanin penjualan live-ku. Terus live-ku itu jadi selama dia siaran 3 jam, dan itu tak suntik dana, semisal aku mau ningkatin traffic penjualan dari live streaming tadi, dalam 3 jam itu per jamnya bisa bayar sampai 100.000. Cuma itu aku sudah diberi benefit target dapat omset berapa dari beriklan itu tadi. Beriklan tadi. Ya gitu kurang lebih. Itu kalau di online shop ya. Ada lagi kalau nanti udah kayak di digital marketingnya perumahan itu, aku juga sudah sama timku itu udah ada cara lagi beda juga. Itu pakai Meta Business Suite kalau sekarang. Jadi kalau tadi kan cuma 3 kriteria atau 3 kategori. Ada 3. Terus kita bisa nyeting berapa harganya dan dapat benefit antara range berapa sampai berapa gitu kan. Yeah. Nah, kalau di Meta Business Suite itu lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi. Jadi maunya seperti apa bisa lebih detail gitu. Bisa lebih detail. Semisal ya, kayak kita nargetin customer kita itu pekerjaannya apa, lokasinya di mana, kesehariannya seperti apa, dia hobinya apa, kesukaannya apa, itu bisa. Usia berapa, gendernya apa, itu bisa semua. Jadi semisal kan aku di developer perumahan itu kan, jadi marketing ya kan. Terus kemudian aku mau ngejualin rumah, tapi targetku ini orang-orang yang penghasilannya itu juga UMR. Kan nggak mungkin. Padahal rumah yang aku jual itu harganya di 700-an juta ke atas sampai 1 M-an, ya kan. Iya. Otomatis aku cari orang-orang itu yang hobinya ada di golf, ada di motor Harley, ada di properti juga, investasi seperti itu. Itu bisa di-setting. Nah, itu pun juga bisa kita atur mau dia si calon customer ini nge-follow akun kita ataupun ngeklik. Kan kalau iklan kan biasanya kalau di sosmed atau di IG itu biasanya muncul kayak klik link untuk order gitu kan. Itu kan bisa langsung ke WA atau bisa langsung ke alamat yang kita siapkan gitu. Benar. Itu juga kita rancangin anggaran biaya juga. Jadi misal per klik itu berapa gitu. Sampai segitunya, detail juga. Detail banget ya. Oke. Nah, di sini ada analitik data ini, bisa dijelaskan Mas Hanif mungkin. Ya, kalau penasaran, menarik. Analitik data ini kan sebenarnya ini masih bruto ya, atau omset atau penghasilan kotor ya dari bisnis online. Salah satu vendor yang aku pegang itu, alhamdulillah ya, itu dalam masa development 3 bulan itu sudah sampai 3 digit untuk omsetnya. Omsetnya sudah 3 digit. Omsetnya sudah 3 digit dan sampai sekarang ini berjalan di 5 bulan ya kan, berjalan di 5 bulan. Jadi aku, oh ya benar, dia berjalan 5 bulan itu udah tembus di 238 juta itu penghasilan bulan kemarin. Bulan kemarin? Iya, November itu kemarin. 238 juta. Itu susah banget lah buat nemuin biar bisa sampai kayak gini. Termasuk banyak banget ini. Kalau offline shop kayaknya cukup susah untuk dapat nominal seperti ini ya Mas Andi. Ya tergantung gimana cara mainnya gitu ya. Jadi kan kita kalau bisnis itu lihat skalanya dulu. Kalau emang skalanya udah, misalkan ada kayak ecer, terus ada grosir, ada partai ya kan. Nah, kalau kita mainnya ecer ya kan, otomatis ini hatinya atau keuntungannya sedikit ya dibanding dari kita jualan partai langsung atau grosir gitu. Ini lebih banyak. Dan kalau di online itu kan nggak ada yang grosir, nggak ada yang partai, semua ecer. Iya, semua ecer ya. Jadi bisa dihitung lah dilipat gandakan keuntungannya itu. Tinggal satu harga ini dikalikan berapa gitu tinggalan. Ya, dikalikan gitu. Sekarang lebih seperti itu lah. Nah, jadi kalau kita mau jualan di online itu ya, itu kita lihat dulu. Misal produknya masnya atau masnya ingin jualannya itu produk apa. Kalau pengen jualan produk yang punya miliknya masnya sendiri, ya kan. Semisal
Masnya itu jadi nggak ngambil dari orang lain gitu. Benar. Bukan distributor. Jadi benar-benar produk miliknya Masnya sendiri atau Pribadi. home industry lah kalau dari awal industri, gitu. ya. Itu udah pasti disiapin buat alat-alatnya dan tempat produksinya dan juga buat nanti gimana ini distribusinya itu seperti apa. Soalnya kan kita juga ini kan nantinya juga bersangkutan sama pihak ekspedisi, ya kan? Oh begitu. Ya, bersangkutan sama pihak ekspedisi juga nantinya. Akhirnya kita harus menyiapkan semisal dalam satu hari tiba-tiba terus mendapat orderan sekitar 250-an. Padahal biasanya Masnya itu satu hari cuma dapat orderan 5, 10, Iya benar. mentok-mentok 50. 50 mungkin. Tiba-tiba dapat orderan 250. Dan itu kan kita diberi waktu. Benar. Diberi waktu dalam Berapa hari harus bisa. Dalam 24 jam atau satu kali dalam 24 jam itu harus sudah bisa diantarkan atau diambil sama si ini pihak ekspedisi. Ya. Kayak udah ditarget dari sistem penjualan online shopnya ini ya gitu. Ya, dari target juga. Dan susahnya di situ. Makanya kalau di online shop itu malah yang ditakutkan itu bukan sepi. Tiba-tiba rame. Ya, di luar prediksi dari kita itu. Terus gitu. Benar-benar susah itu. Susah sih Mas. Kalau dipikir-pikir, ya tadi 5, biasanya cuma 5, terus mungkin nyantai gitu ya dalam satu harinya bisa misal kayak Masnya masih mahasiswa, nantilah pulang kuliah, packingnya. Nah, kalau dapat tiba-tiba ya itu 250, 500, nah itu gimana kalau apalagi sendiri begitu. Nah mungkin Masnya itu dari situ belajar bagaimana mengelola manajemen resikonya. Iya, resikonya yang seperti itu. Kalau dari aku itu resiko yang pasti kan itu pasti udah diperkirakan ya. Kalau tiba-tiba ada pemesanan itu yang di luar prediksi dari kita. Apa merekrut orang untuk pasti orang. Ya. Pasti itu. Pasti sih. Yang pertama pasti merekrut orang. Terus yang kedua harus nyiapin dana tambahan. Soalnya kalau traffic itu sudah begitu naik ya kan. Nah, semisal hari ini, dalam keseharian itu aku settle di pemesanan antara 10 sampai 20 atau mentok 50 lah, 50 pesanan ya kan. Tiba-tiba hari ini aku dapat 500 pemesanan. Nah, itu. Ya kan? Itu otomatis kan berarti menunjukkan trafikku naik kan. Ya, naiknya secara drastis. Ya, naiknya secara drastis. Berapa kali itu adalah hal yang biasa terjadi di online gitu loh. Kan kalau di toko offline nggak mungkin kan tiba-tiba rame nggak gitu. Mungkin ya, mungkin ramenya kayak event-event tertentu misalnya ya, kalau baju. Emang ngadain event itu tiba-tiba rame bisa. Kalau di online kan nggak ngadain event, nggak ada apa-apa, tiba-tiba rame kan bisa gitu. Nah, otomatis itu aku harus selain tadi ya nyiapin freelancer atau nambah rekrutan orang untuk beberapa hari itu, terus aku juga harus nyiapin dana buat besoknya. Soalnya kan udah kelihatan nih kalau trafiknya naik, ya kan? Udah kelihatan kalau trafiknya naik, aku harus nyiapin dana buat besoknya. Kan ini uang belum kembali soalnya barang udah keluar. Benar, barang udah keluar. Kalau dilogikan orang-orang yang pakai fitur cash on delivery atau COD kan, uangnya masih di mereka. Padahal barang kita udah keluar kan. Iya, udah ke check out. Barangnya udah ke sana tapi uangnya belum datang. Ekspedisi ya kan udah transit di beberapa tempat itu juga tapi uangnya itu tetap di mereka, kita belum menerima uang gitu. Begitu. Jadi otomatis harus nyiapin dana buat besoknya. Kalau udah kelihatan traffic naik gitu. Nah, udah kelihatan traffic naik, nyiapin dana buat besoknya, nyiapin SDM buat besoknya, itu pokok crowded banget lah kalau tiba-tiba naik gitu. Jadi semisal hari ini tadi kan tiba-tiba dapat 500 orderan. Iya, 500. Besoknya terus dapat 600. Itu kalau kita nggak bisa ngelayanin, itu rating kita turun. Nah, itu yang bahaya itu. Nah, kalau rating turun itu ya diibaratkan kayak integritas kita dalam bekerja itu. Jadi kalau di online sama di dunia asli pun sama aja. Jadi integritas kerja itu kan nomor 1. Di online itu kalau rating udah terlanjur turun, itu beberapa fitur bisa ditutup. Beberapa fitur bisa ditutup kayak afiliator, itu fitur afiliator ditutup. Terus kemudian fitur-fitur seperti kita nggak bisa ngiklan itu juga bisa terjadi. Itu bisa ditutup juga? Bisa. Gitu. Waduh. Nah itu kan sangat bahaya juga. Dan juga orang pun lihat, ini kok ratingnya jelek gitu. Nah itu, udah malas buat beli itu. Ya, jadi yang memang sulit dijaga itu integritasnya di toko online, bentuknya rating kan soalnya. Jadi kalau tiba-tiba traffic naik, harus siap-siap entah dana, entah SDM atau apapun itu. Terus bisa buat hari besoknya. Soalnya udah pasti lebih naik lagi gitu. Dan kita malah nggak punya apa-apa. Ya mungkin itulah kalau dari saya bisa
yang bisa saya sharing. Ya itu sebuah cerita dari Mas Hanif Rizky ini yang juga mahasiswa dan juga bisnis online dan juga tadi kerja yang 8 jam itu di developer. Waduh. Yang lain nggak usah tak sebut lah Mas. Ya, Nanti takut teriak. Ya, mungkin itu saja yang cukup tahu dua aja ya. Gitu ya. Ya, bisa jadi motivasi buat kita di umur sekian sudah ngapain aja sih. Nah, ini Mas Hanif sudah sebegitu kerja kerasnya. Oke, sukses di umur 20 tahun. Orang sukses Mas, sumpah orang sukses. Aku udah masuk numpak motor. Oke. Oh, belum mobil. Jadi suksesnya itu sudah bisa nyetir mobil katanya Mas Hanif. Atau mungkin sudah bisa nerbangin pesawat terbang mungkin ya. Nah, asik nih. Ya. Mungkin dari Mas Hanif ada kata motivasi buat orang-orang. Motivasi. Nanti kira lama aku Mas. Enggak ya. Iya sih. Ya, aku takutnya kayak ada orang itu yang usianya masih juga sama kayak aku. Tapi itu lebih wah gitu lagi daripada aku. Makanya aku mau beri motivasi atau beri pesan buat sesama teman-teman yang di usia kayak aku ini kadang ragu gitu. Nanti kalau aku takutnya orang lain, misal ada yang seusia aku juga ngelihat aku, ya cuma segini tiba-tiba beri motivasi gitu. Oke, kayak masih segini udah kayak gini. Ya, udah songong gitu. Kan aku nggak berani. Nah, jadi seperti itu. Mungkin belum berani lah kalau buat pesan motivasi atau kalau sharing masih bisa lah Mas. Kalau sharing bisa lah. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya. Baik, segitu dulu untuk podcast malam ini. Saya Pramudana Rezi dan Mas Hanif Rizky. Mas Hanif Rizky pamit undur diri dan selamat malam semuanya. Dadah.